Baiklah, di sini saya Rizka Putri Angela akan membahas mengenai indeks Miller, apa itu indeks Miller, dan bagaimana menentukan indeks Miller itu sendiri. Indeks Miller digunakan untuk menentukan arah dan bidang. Arah dan bidang ini akan masih pada indeks Miller ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan perubahan sifat dari kristalin pada proses deformasi atau dislokasi. Anyaman orientasi biasa sehingga dituliskan HKM memiliki indeks yang sama. Jika sebuah bidang sejajar dengan suatu aksis, maka indeks Miller-nya adalah 0. Jika arah dari suatu bidang bernilai negatif, maka indeks diberi tanda garis di atasnya. Nah, tadi kan udah dibilang cara menentukan indeks Miller itu ada beberapa bagian. Itu yang pertama, dari bidang menjadi indeks Miller untuk menentukan indeks Miller-nya. Yang pertama ada intercepts, yaitu kita tentukan titik foto takisi. Kemudian reciprocals, yaitu tentukan kebalikan dari bilangan-bilangan tersebut. Nah, setelah bilangan bulat terkecil yang mempunyai perbandingan yang sama. Selanjutnya, kita tentukanlah indeks Miller-nya. Tentukan dalam indeks Miller. Selanjutnya dari indeks Miller menjadi bidang. Itu yang pertama dari reciprocals, yaitu kita tentukan kebalikan dari bilangannya. Setelah reciprocal, next ada dari arah menjadi indeks Miller. Langkah-langkah yang pertama sederhananya itu kita lihat tanda panah menunjukkan titik kemana gitu letaknya. Kemudian kita tentukan angka tertinggi pada sumbu A1, A2, dan A3. Nah, bagi semua angka dengan angka tertinggi. Kemudian kita tuliskan indeks Miller-nya. Nah, next, dari indeks Miller menjadi arah. Langkah-langkah sederhananya yang pertama, tentukan titik pangkal 0, tentukan skalanya, gambarkan arah indeks Miller. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Andi. Udah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait contoh soal penentuan indeks Miller. Indeks Miller untuk ada 5 bidang di sini. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya terkait cara untuk menentukan berapa sih nilai indeks Miller dari bidang. Di sini saya akan langsung saja ke pembahasan. Nah, untuk gambar pertama, cara menentukan indeks Miller itu yang pertama kita tentukan dulu titik potong. Di sini ada 3 titik potong. Ada A1, A2, dan A3. Nah, untuk yang pertama, untuk titik potong A1, di sini kenapa ini nilainya tak hingga A2? Karena kita lihat dari gambar, A1 apakah dia berpotongan dengan A2? Kalau kita lihat A1 di sini dia tidak berpotongan dengan A2. Sehingga ditulislah tak hingga atau infinity. Kemudian kita tinjau juga di atasnya, apakah A1 ini berpotongan dengan A3? Karena tidak berpotongan, maka dia ditulis juga tak hingga A3. Setelah kita buat titik potongnya, kemudian kita buat kebalikannya atau seper dari A1, A2, A3. Nah, di sini ada 1/1. Karena dia A1 ya 1/1 ya. Kemudian ada 1 per tak hingga. Yang didapatkan dari mana tak hingga? Didapatkan dari titik potong ini, karena A1 dan A2-nya tidak berpotongan. Kemudian yang ketiga ada 1 tak hingga juga di A3. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan penyederhanaan. 1 dibagi 1 ya 1. 1 dibagi tak hingga 0. 1 dibagi tak hingga 0. Sehingga dari penyederhanaan ini didapatlah nilai indeks Miller-nya yaitu 100. Nah, untuk gambar yang kedua, kita tinjau lagi seperti tadi, yaitu dari titik potongnya. Di sini apakah A1 ya A1 ya ditulis. Nah, yang kedua itu apakah A1 berpotongan dengan A2? Kalau kita lihat dari gambar, A1 berpotongan dengan A2. Nah, kemudian untuk yang terakhir, apakah A1 ini berpotongan dengan A3? Tidak. Nah, A3 kan di ujung nih. Kalau dia A3-nya di sini baru berpotongan, oke? Paham? Mungkin karena dia tidak berpotongan, kemudian kita buat seperti tadi, yaitu kebalikannya. Yaitu 1/1, 1/1 karena dia A1 berpotongan dengan A2, kemudian karena A1-nya tidak berpotongan dengan A3, ya 1 per tak hingga. Kemudian kita lakukan penghitungan penyederhanaan pembagian seperti biasa. 1 dibagi 1 ya 1, 1 dibagi 1 ya 1, 1 dibagi tak hingga ya 0. Sehingga yang kedua didapatkan indeks Miller-nya 110. Kemudian untuk gambar yang ketiga ya kita tentuin dulu titik potong yang pertama. Nah, apakah A1-nya ini ya A1 ya A1 ya? Nah, apakah A1-nya ini berpotongan dengan A2? Kalau kita lihat dari gambar, A1 itu berpotongan nih dengan A2.
Kemudian apakah A1 ini berpotongan dengan A3? Ya, kalau dilihat dari gambar A1-nya ya berpotongan ya dengan A3. Ketemu nih. Nah, kemudian yang kedua kita buat ya kebalikannya. Ya, dapatlah di sini 1 per 1, 1 per 1, dan 1 per 1 karena semuanya berpotongan. Kemudian kita lakukan penyederhanaan perhitungan dengan cara 1 dibagi 1 ya 1, 1 dibagi 1 ya 1, 1 dibagi 1 ya 1. Sehingga didapatkan nilai indeks Millernya 1, 1, 1. Kemudian untuk gambar yang keempat, yang pertama ya kita lakukan lagi peninjauan dari gambar, yaitu titik potong. Nah, karena di sini gambarnya ada di tengah, otomatis dia bernilai setengah dari A1. Karena dia di tengah gambarnya, sehingga didapatkanlah setengah A1. Atau gambarnya ini menyatakan dia berada di tengah dari A1. Kemudian di sini apakah A1-nya berpotongan dengan A2? Ya tidak, masih setengah ya, baru dia berpotongan, sehingga ditulislah tak hingga A2. Kemudian apakah A1-nya ini berpotongan dengan A3? Ya tidak, sehingga ditulis tak hingga A3. Kemudian kita lakukan pembagian seperti tadi, yaitu kebalikannya. Jadi sepersetengah ini didapat dari sini, sama dengan seperhingga. Sehingga kalau disederhanakan dapatlah nilai 200, sehingga dari penyederhanaan ini dapatlah nilai indeks Millernya itu 200. Untuk gambar yang terakhir, kita lihat tinjau lagi dari A1. Karena A1-nya berada di ujung, nah dapatlah di sini minus A1. Kemudian untuk apakah A1-nya berpotongan dengan A2? Tentu tidak, jadi tak hingga. Apakah A1-nya berpotongan dengan A3 yang atas? Tentu saja tidak, karena ini bidangnya tidak berpotongan. Sehingga didapatkanlah kebalikannya, yaitu 1 minus 1, karena dia gambarnya ada di sini. Kemudian 1 per tak hingga, 1 per tak hingga. Sehingga kalau disederhanakan didapatkan minus 1,0,0. Sehingga nilai indeks Millernya 100. Mungkin sekian. Menjelaskan soal ketiga mengenai gambarkan suatu bidang yang indeks Millernya 234, 132, dan 245. Sebelum masuk ke dalam soal, saya akan menjelaskan sedikit apa itu indeks Miller. Jadi, indeks Miller adalah sistem notasi HKL atau bisa juga sumbu XYZ pada kristalografi yang digunakan untuk menunjukkan kisi-kisi. Indeks Miller berhubungan dengan perpotongan bidang tersebut dengan sumbu dari sebuah unit sel. Indeks Miller digunakan untuk menentukan arah bidang, di mana arah dan bidang ini akan menentukan arah permukaan kristal. Berikut merupakan gambar bidang dengan indeks Miller 2, 4, dan 5. Untuk titik potong A1 itu bernilai 1, titik potong A2 bernilai 1 per 2, dan titik potong A3 bernilai 2 per 5. Dengan nilai kebalikannya didapatkan dari 1 per indeks Miller, jadi nilai kebalikannya adalah 1 per 2, 1 per 4, dan 1 per 5. Penyederhanaannya adalah 2,4,5 dengan indeks Miller 2, 4, dan 5. Dari gambar didapatkan bahwa bidang tersebut memotong dari sumbu X, Y, dan Z. Begitupun pada gambar bidang dengan indeks Miller 132 dan 234, setiap bidang memotong sumbu X, Y, dan Z. Perkenalkan, nama saya John Peter Butar-Butar dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jarak antar bidang untuk 7 sistem kristal antar hubungan D, A, dan HKL. Nah, jadi yang seperti yang pertama kita di sini, saya akan menjelaskan pada teorinya dulu tentang bagaimana sistem kristal itu yang ada yang berhubungan antara D dan HKL. Nah, sebelumnya di sini kita tahu bahwa sistem kristal bisa dikelompokkan menjadi 7, yaitu kubik, monoklinik, triklinik, tetragonal, dan ortorhombik. Dan satu lagi yaitu trigonal. Itu dalam ketujuh kelompok itu bisa disebut dengan juga dengan namanya itu rhomohedral dan heksagonal. Nah, dari ketujuh kristal itu dibagi menjadi 14 kisi ruang
yaitu atau kita bisa juga disebut dengan kisi Bravais. Nah, untuk setiap sistem kristal itu nilai bidang-bidang dari HKL dan parameter kisinya itu berbeda. Kita tahu untuk sistem kubus itu dari parameternya A sama dengan B, B sama dengan C, kita bisa tahu bahwa sistem kubus memiliki satu parameter kisi yang tidak diketahui, yaitu A. Dan untuk sistem non-kubik atau akan sedikit lebih rumit, karena memiliki 2 atau lebih parameter kisi yang belum diketahui. Sehingga dari nilai panjang ketiga sisi unit sel, yaitu A, B, C, dan besarnya ketiga sudut sumbu kristal, alfa, beta, dan gamma diperoleh hubungan keduanya dengan jarak antar bidang untuk masing-masing jenis kristal. Nah, kita akan pelajari yaitu mengenai jarak antar bidangnya itu. Nah, untuk mencari antar bidangnya itu kita bisa lihat jarak pisah antar dua bidang kristal itu atau HKL itu berturut-turut dilambangkan dengan DHKL, dan untuk sistem kristal itu memiliki rumus tersendiri. Untuk sistem kubik, yaitu DHKL itu sama dengan A per akar H pangkat 2 tambah K pangkat 2 tambah L pangkat 2. Dan untuk sistem tetragonal, DHKL sama dengan A per akar H pangkat 2 tambah K pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah L pangkat 2 per C pangkat 2. Nah, kita bisa lihat contoh dari bidang HKL itu dari segitiga, dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita lihat dengan arah vektor A, B, dan C seperti tampak pada gambar samping itu, kita bisa lihat dari bidang FGCB, bidang AFGD, bidang AFH, dan bidang AFGD itu kita bisa lihat para vektor-vektornya yang sudah bisa kita lihat di samping kanan tersebut. Dan untuk jenis kristal hubungan antara DHKL yang bisa kita ambil itu antara hubungan D, HKL, dan A. Kita bisa lihat dari kubik, untuk hubungannya itu dari 1 per D2 itu sama dengan H pangkat 2 tambah K pangkat 2 tambah L pangkat 2 per A pangkat 2. Di situ sama saja ya dengan A sama dengan B sama dengan C. Jadi hubungannya itu bisa kita lihat dari persamaannya. Dan untuk alfa, beta, dan gamanya itu kita bisa itu sebesar 90 derajat. Nah, untuk tetragonalnya kita bisa lihat 1 per D2 per H pangkat 2 tambah K pangkat 2 per A pangkat 2 tambah L pangkat 2 per C pangkat 2. Di sini yang membedakannya itu dengan kubik itu kita bisa lihat dari A sama dengan B, dan B itu tidak sama dengan C. Dan kita lihat alfa, beta, dan gamanya itu sama-sama bernilai 90 derajat. Dan ketiga, untuk ortokombik itu kita bisa lihat 1 per D pangkat 2 sama dengan H pangkat 2 per A pangkat 2 tambah K pangkat 2 per B pangkat 2 tambah L pangkat 2 per C pangkat 2. Kita bisa persamaannya. Dan untuk persamaan dari A-nya A tidak sama dengan B, dan B tidak sama dengan C. Dan untuk nilai alfa, beta, dan gamma itu sama dengan 90 derajat, sama dengan kubik dan tetragonal. Dan untuk heksagonal, kita bisa lihat 1 per D pangkat 2 sama dengan 4 per 3 dikali H pangkat 2 tambah HK tambah K pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah L pangkat 2 per C pangkat 2. Di sini A-nya tidak sama dengan B, dan B-nya tidak sama dengan C. Alfa dan gamanya itu memiliki nilai 90 derajat, dan alfa dan betanya itu memiliki nilai 90 derajat, dan gamanya itu 120 derajat. Untuk monoklinik, kita bisa lihat hubungannya itu bisa sama dengan, kita lihat 1 per D pangkat 2 sama dengan 1 per sin pangkat 2 beta dikali H pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah K pangkat 2 sin pangkat 2 beta per B pangkat 2 tambah L pangkat 2 per C pangkat 2 dikurang 2HL cos beta per AC. Dan untuk A, B, C-nya, A tidak sama dengan B, B tidak sama dengan C. Dan alfa dan gamma itu memiliki nilai 90 derajat, dan beta itu tidak sama dengan 90 derajat. Dan untuk rhombohedra, kita bisa lihat persamaannya 1 per D pangkat 2 sama dengan H pangkat 2 ditambah K pangkat 2 tambah K pangkat 2 dikali sin pangkat 2 alfa tambah 2 dikali HK tambah KL tambah HL dikali cos pangkat 2 alfa dikurang cos alfa per A pangkat 2
dikali 1 kurang cos pangkat 2 alfa tambah 2 cos pangkat 3 alfa. Di sini ABC-nya itu kita lihat bahwa A tidak sama dengan B tidak sama dengan C, alfa sama dengan beta, beta sama dengan gamma, dan gamanya tidak sama dengan 90 derajat. Dan alfa, beta, dan gamma itu tidak sama dengan 90 derajat. Untuk trik klinik, kita bisa lihat persamanya 1 per D pangkat 2 sama dengan 1 per V pangkat 2 dikali S pangkat 11 H pangkat 2 tambah S 22 K pangkat 2 tambah S 33 L pangkat 2 tambah 2 S 12 HK tambah 2 S pangkat 23 S 23 KL ditambah 2 S 13 HL. Di sini kita bisa lihat untuk dari sini kita bisa lihat nilainya itu dia dapat dari volume dari sel satuan, yaitu S11 untuk B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikali sin pangkat 2 alfa, S22-nya itu sama dengan A pangkat 2 dikali C pangkat 2 dikali sin pangkat 2 beta, baru S33-nya itu sama dengan A pangkat 2 dikali B pangkat 2 dikali sin pangkat 2 gamma, dan S12 sama dengan A kali B dikali C pangkat 2, setelah itu dikali cos beta dikali cos gamma kurang cos gamma, dan S pangkat 23 itu sama dengan A pangkat 2 dikali B dikali C sama dengan cos beta dikali cos gamma dikurang cos alfa. S13 itu sama dengan A dikali B pangkat 2 dikali C, setelah itu dikali cos Y dikali cos A dikurang cos B. Simulasi dari virtual medical coaching yang akan menjelaskan terjadinya sinar X itu. Mari kita buka. Pada saat pertama-tama kita lihat alatnya itu radiografi sebagai alat untuk menunjukkan terjadinya sinar X tersebut yang direpresentasikan melalui virtual reality. Dan kita lihat di sini bahwa alatnya itu lumayan sangat kompleks, dan di sini ada pasiennya yang akan menjadi proyek untuk pengambilan data untuk diambil data dari ronsen dari tangannya tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit proses terjadinya sinar X tersebut. Jadi proses sinar X itu ada, pertama itu katoda atau yang disebut filamen itu dipanaskan sampai menyala dengan mengalirkan listrik yang berasal dari transformator. Karena panas elektron dari katoda atau filamen terlepas, kemudian sewaktu dihubungkan dengan transformator tegangan tinggi, elektron geraknya dipercepat menuju anoda yang berpusat di focusing cup. Awan-awan elektron dipaksa untuk dihentikan pada target atau sasaran sehingga terbentuk panas hingga 90% dan sinar X itu hanya 1% saja. Kemudian pelindung atau perisai timah yang mencegah keluarnya sinar X sehingga sinar X yang terbentuk hanya dapat keluar melalui jendela. Panas yang tinggi pada target atau sasaran akibat benturan elektron dihilangkan dengan radiator pendingin. Kemudian bisa kita lihat bagaimana dia proses untuk pengambilan sampel data tulang dari tangan sebelah kirinya. Kita lihat alatnya sudah bekerja, yaitu untuk mengambil data dari tulang lengannya sebelah kiri. Nah, jadi indikasinya itu terjadinya pada sinar X itu pada melalui generator yang membuat aliran listrik dengan potensi tinggi. Baru kemudian logam pijar atau molybdenum memijar. Pada saat tertentu logam pijar tersebut menghasilkan awan elektron. Nah, atau logam pijar molybdenum disebut sebagai filamen. Pada suhu tertentu serta saat tertentu pada elektrolytor tertarik ke anoda. Anoda adalah unsur radioaktif barium platinum cyanida atau tungsten carbide. Dengan kata lain, bila anoda dibombardir oleh elektron, akan timbul pancaran sinar radio ronsen atau sinar X. Keadaan ini terjadi dalam tabung vakum Collie-Gates. Nah, jadi di dalamnya itu ada terjadinya sinar X itu terjadi di dalam tabung namanya vakum Collie-Gates. Nah, kita bisa lihat ya pengambilan datanya. Bagaimana untuk mengambil data lengan sebelah kirinya. Nah, ya kembali
untuk pintu dan pengambilan untuk mengecek bagaimana pengambilan data tulangnya itu yang saya lakukan dengan sinar X tersebut. Nah, ini adalah data tulang dari lengan sebelah kiri pasien tersebut yang sudah diambil melalui sinar X tersebut. Nah, jadi di dalam sinar X itu terdapat ada yang namanya tabung sinar X. Nah, tabung sinar X itu terdiri dari tabung gelas hampa udara. Nah, elektroda positif disebut anoda, dan elektropositif disebut katoda. Katoda dibalut dengan filamen. Bila diberi arus berapa miliampere, bisa melepaskan elektron. Dengan memberi tegangan tinggi antara anoda dan katoda, maka elektron katoda ditarik ke anoda. Arus elektron ini dikonsentrasikan dalam satu berkas dengan bantuan sebuah silinder atau focusing cup. Anti katoda menempel lebih tinggi, berbentuk cekungan seperti mangkuk. Waktu elektron dan kecepatan tinggi di dalam berkas tersebut menumpuk anti katoda. Terjadilah sinar X. Makin tinggi nomor atom katoda, maka makin tinggi kecepatan dari elektron tersebut. Akan makin besar daya tembus sinar X yang terjadi. Nah, anti katoda umumnya dibuat dari tungsten. Nah, tungsten, sebab elemen ini nomor atomnya lebih tinggi dari titik leburnya, yaitu titik leburnya juga lebih tinggi. Nah, hanya sebagian kecil energi elektron yang berubah menjadi sinar X, kurang dari 1% pada tegangan 100 kV, dan sebagian besar berubah menjadi panas waktu menunggu anti katoda. Panas yang tinggi pada tabung didinginkan dengan menggunakan pendingin minyak, emersi, atau air. Jadi jadi terdapat namanya tabung sinar X itu yang sebagai di situ sebagai alat-alatnya untuk bisa memunculkan sinar X tersebut untuk pembantuan pengambilan data seperti pengambilan data sampel untuk tulang dari pasien tersebut. Kemudian bisa kita lihat sudah diambil dari si pasien tersebut dan menyimpan bagian gambar tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai simulasi terjadinya sinar X. Lebih kurangnya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Untuk pembahasan yang ke-6, kita akan membahas mengenai penurunan dari hukum Bragg. Nah, sebelum kita mengetahui atau menuju pada pembahasan mengenai penurunan hukum Bragg secara langsung, kita perlu tahu apa hukum Bragg itu sendiri. Nah, jadi hukum Bragg itu merupakan sebuah pendekatan di mana pendekatan ini meninjau sebuah sinar datang, di mana sinar ini merupakan sinar foton yang dipancarkan ke arah suatu atom pada struktur kristal, dan atom ini nantinya akan memantulkan sinar datang tersebut. Nah, hukum Bragg ini dirumuskan dalam bentuk persamaan seperti yang bisa dilihat pada layar, yaitu 2D sin theta sama dengan N dikalikan lambda, di mana D ini merupakan jarak antar sisi kristal, lalu ada theta yang merupakan besar sudut sinar datangnya, lalu ada N merupakan orde ke N atau orde dari sinar datang, dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, lalu ada lambda, di mana lambda merupakan panjang gelombang. Nah, dari mana persamaan 2D sin theta sama dengan N dikalikan lambda ini bisa didapatkan? Persamaan ini bisa didapatkan dengan meninjau atom yang dipancarkan sebuah sinar foton, yang sudah sempat saya singgung di awal tadi. Nah, bisa dilihat pada layar, ini berupa gambar sinar datang, ilustrasi sinar datang ke arah suatu atom yang berada pada titik C dan titik Z, lalu kemudian sinar datang ini akan dipantulkan oleh kedua atom tersebut. Jadi, untuk titik-titik ini terdapat 9 titik merupakan sebuah atom yang berada pada struktur kristal, di mana tiap atomnya itu memiliki jarak yang sama, yang seragam, disimbolkan dengan jarak D untuk tiap atomnya. Nah, sinar datang dan sinar pantul ini sudah diilustrasikan pada layar, lalu kemudian kita membutuhkan garis bantu yang untuk mengamati bahwa titik Z, titik C, di mana itu tempat kedua atom, itu letaknya saling lurus
lurus satu sama lain, dan sehingga kita gambarkan titik bantu berwarna merah garis putus-putus ini. Nah, lalu jika kita amati dari titik Z, kita tarik garis ke titik A, maka kita dapatkan sebuah garis tegak lurus, di mana garis ZA itu menghasilkan sudut 90 derajat atau siku-siku. Lalu kemudian kita tarik garis juga dari titik Z ke titik B, lalu kita dapatkan juga sudut siku-siku atau garis ZB yang tegak lurus terhadap sinar pantul dari atom yang berada pada di titik C. Nah, jika kita amati, ketika kita sudah mengetahui bahwa garis ZA dan garis ZB itu tegak lurus, maka kita bisa simpulkan bahwa panjang sinar datang dan sinar pantul yang dihasilkan oleh atom pada titik Z itu panjangnya akan sama dengan panjang garis dari titik A sampai sini yang merupakan sinar datang dijumlahkan dengan panjang garis sinar pantul dari titik B ini yang saya tandai. Jika dijumlahkan antara panjang gelombang, kita kasih nama garis ini panjang gelombang 1 dan ini panjang gelombang 2. Apabila panjang gelombang 1 dan 2 ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah ini. Panjang sinar datang dan sinar pantul dari atom di titik Z. Nah, sehingga karena jarak AZ sama dengan BZ, dengan demikian AC sama dengan BC, di mana AC dan BC ini merupakan tambahan panjang gelombang yang ada pada atom di titik C, di mana nantinya panjang AC dan BC ini akan kita tinjau sehingga nanti akan kita dapatkanlah persamaan dari hukum Bragg. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di sini ada sudut theta di sini. Jadi sudut theta ini besarnya sama dengan sudut sinar datang. Bagaimana itu kita bisa mengetahui bahwa besar sudut yang ada pada AZC, berarti ini ada sudut AZC ini besar sama dengan sudut sinar datang. Pertama-tama kita asumsikan sudut AZC ini sebagai X. Nah, kita asumsikan sudut AZC ini sebagai X, dan jika diperhatikan lagi bahwa terdapat segitiga di sini. Bangun segitiga ACZ. Nah, segitiga ACZ ini kita tinjau untuk mendapatkan si X ini. Kita misalkan X terlebih dahulu. Dan kita tahu bahwa total sudut yang ada pada segitiga itu 180 derajat, sehingga kita tuliskan bahwa 180 derajat sama dengan sudut AZC yang kita asumsikan sebagai X, ditambah 90 derajat dikurang sudut ACE. Nah, dari mana kita bisa dapatkan 90 dikurang sudut ACE ini? Ini dari sini. Nah, yang saya tanda ini. Nah, kita misalkan di titik ini itu sebagai E. Nah, pada ZCE ini merupakan garis yang tegak lurus antara EC dengan ZC-nya, sehingga sudut yang ada di sini itu totalnya 90 derajat atau siku-siku. Nah, untuk sudut ACZ itu kita belum ketahui berapa besarnya, karena sudut ACZ merupakan sudut yang berada di dalam area segitiga ACZ. Nah, untuk mengetahui besar sudut ACZ, itu bisa kita dapatkan dengan mengurangkan total sudut ZCE, yaitu 90 derajat, dikurang dengan sudut ACE yang sudah diketahui bahwa sudut ACE itu besarnya adalah theta, sehingga kita dapatkan sudut ACZ itu adalah 90 dikurang theta. Lalu kemudian kembali lagi ke segitiga AZC, setelah kita dapatkan X plus 90 divided min theta, lalu ditambah dengan sudut CAZ. Sudut CAZ merupakan sudut siku-siku, sehingga besarnya adalah 90. Lalu kita operasikan, lalu kita coret 180 dan 90 ini, karena akan habis, dan akhirnya kita dapatkan bahwa X benar besarnya itu sama dengan theta, di mana theta merupakan sudut sinar datang. Nah, ini merupakan persamaan satu, di mana persamaan satu ini akan berguna sampai kita menemukan persamaan dari hukum Bragg. Kemudian setelah kita mendapatkan
bahwa X sama dengan theta, lalu kita lanjut meninjau gelombang sinar AC. Nah, sudah sempat disinggung sebelumnya, di mana sudut sinar AC ini kita perlu tahu berapa panjangnya. Nah, untuk mengetahui panjang AC, kita bisa gunakan prinsip Pythagoras, di mana kita akan menggunakan sinus untuk Pythagorasnya sendiri, dengan meninjau sinus tersebut dari sudut AZC, atau sudut X yang sudah kita ketahui bahwa X sama dengan theta. Nah, kita rumuskan sudut AZC sama dengan theta, lalu kita dapatkan nanti sin theta sama dengan AC per ZC. Sin kita dapatkan dengan depan per miring, di mana untuk sudut theta ini, AZC, depannya merupakan garis AC. Dibagi dengan miring, miringnya merupakan garis ZC, karena garis ZC ini menghadap ke arah siku-siku. Sehingga didapatkan persamaan ini, lalu akhirnya kita dapatkan AC sama dengan ZC dikalikan sin theta. Nah, kita simpan persamaan ini sebagai persamaan 2, lalu kita akan tinjau panjang gelombang ini, ACB. Nah, panjang gelombang ACB ini, garis ACB ini merupakan sebuah gelombang, di mana pastinya sebuah gelombang itu memiliki panjang gelombang. Nah, panjang gelombang seperti yang kita ketahui itu kan mencari panjang gelombang merupakan hasil akumulasi antara bukit dengan lembah. Nah, bukit dengan lembah ini merupakan panjang satu gelombang. Lalu kemudian lembah dengan bukit itu sudah satu gelombang lagi. Nah, sehingga bisa kita rumuskan untuk panjang gelombang itu sendiri merupakan hasil penjumlahan antar tiap pertemuan lembah dengan bukit, sehingga kita bisa rumuskan untuk panjang gelombang itu sama dengan N dikalikan lambda. Nah, itu sudah ada pada layar N lambda. Nah, panjang ACB itu merupakan hasil penjumlahan antara AC ditambah BC. Sehingga kita rumuskan N lambda sama dengan AC plus BC. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa BC itu panjangnya sama dengan AC, sehingga kita bisa ganti BC ini dengan AC, sehingga N lambda itu sama dengan 2 kali AC. Nah, kita pindah ruaskan nilai 2 ke sisi kiri, ke N lambda, sehingga kita dapatkan persamaan 3 tersebut yang bisa dilihat pada layar, yaitu setengah N lambda sama dengan AC. Nah, kita sudah dapatkan persamaan 3, yaitu di mana AC sama dengan setengah N lambda. Lalu persamaan 3 ini nanti akan kita substitusikan ke persamaan 2. Nah, setelah kita substitusikan, kita akan semakin dekat dengan pembuktian persamaan hukum Bragg. Nah, kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2, di mana persamaan 3 tadi AC sama dengan setengah N lambda, dan persamaan 2 merupakan ZC sin theta sama dengan AC, setelah kita substitusikan itu, kita dapatkan bahwa ZC sin theta sama dengan setengah N lambda. Nah, perlu dilihat juga bahwa garis ZC ini itu panjangnya sama dengan D. Nah, sehingga kita bisa ganti ZC ini sebagai D, dan akhirnya kita dapatkan persamaan akhirnya 2D sin theta sama dengan N lambda. Nah, 2D sin theta N lambda sama dengan N lambda ini sama dengan persamaan dari hukum Bragg, sehingga terbukti dengan kita meninjau sinar datang dan sinar pantul pada suatu atom di struktur kristal, kita dapatkan persamaan hukum Bragg-nya. Nah, penjelasan mengenai penurunan hukum Bragg ini sekaligus menutup presentasi dari kelompok 5. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi di tiap pembahasannya masih terdapat banyak kekurangan dan atau kesalahan. Kami akhiri, sekian dan terima kasih.